ada satu hal yang jarang sekali orang sadari dalam hidupnya. Bukan karena hal itu rumit, justru karena terlalu dekat. Banyak orang merasa hidupnya berjalan seperti ini. Merasa sering diabaikan, diperlakukan setengah-setengah, dihargai hanya saat dibutuhkan, atau dianggap ada, tapi tidak benar-benar diperhitungkan. Dan anehnya, semua itu terasa seperti nasib, seolah-olah dunia memang tidak adil, seolah-olah orang lain memang egois, seolah-olah kamu hanya bertemu orang yang salah, terus-menerus. Padahal, tanpa kamu sadari, ada pola yang terus berulang, pola yang sama, dengan orang yang berbeda, dan selama pola itu tidak kamu sadari, hasilnya akan selalu sama. Kita sering berpikir, kenapa ya orang memperlakukanku seperti ini? Tapi hampir tidak pernah bertanya, apa yang sebenarnya mereka baca dari caraku hadir? Karena manusia tidak memperlakukanmu berdasarkan niat baikmu. Mereka memperlakukanmu berdasarkan sinyal yang kamu pancarkan. Bukan apa yang kamu katakan. Bukan seberapa tulus niatmu, tapi bagaimana caramu menempatkan diri. Ada orang yang sebenarnya baik, tulus, dan tidak punya niat buruk, tapi justru sering diremehkan. Bukan karena dia lemah, melainkan karena tanpa sadar, dia selalu memberi lebih dulu, menjelaskan terlalu banyak, dan hadir seolah-olah dia takut kehilangan. Dan ketakutan itu terasa tidak perlu diucapkan, tidak perlu diakui. Orang lain menangkapnya lewat cara kamu membalas pesan, cara kamu meminta perhatian, cara kamu menunggu respon, cara kamu menyesuaikan diri agar diterima. Semakin kamu berusaha terlihat penting, semakin kamu terlihat sedang membutuhkan pengakuan. Dan disitulah pola dimulai. Orang tidak berniat merendahkanmu, mereka hanya menyesuaikan posisi. Secara psikologis, manusia selalu membaca siapa yang mengejar, siapa yang menunggu, siapa yang bisa ditinggalkan tanpa konsekuensi. Masalahnya, banyak orang hidup dalam mode membuktikan diri. Mereka ingin dianggap baik, ingin dianggap layak, ingin dianggap berarti. Tapi semakin kamu sibuk membuktikan nilai, semakin otak orang lain menaruhmu di posisi bawah. Bukan karena kamu salah, tapi karena psikologi manusia bekerja seperti itu. Kita menghargai sesuatu yang tidak meminta untuk dihargai. Kita tertarik pada orang yang tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya. Kita memberi respek pada mereka yang terlihat utuh, bahkan saat tidak dipilih. Dan sebaliknya, kita sering meremehkan mereka yang selalu siap, selalu ada, selalu mengalah, selalu menyesuaikan. Bukan karena kita jahat, tapi karena alam bawah sadar membaca satu hal, orang ini tidak akan pergi. Dan saat seseorang tidak akan pergi, tidak ada urgensi untuk menjaganya. Inilah pola yang tidak pernah kamu sadari. Bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang posisi psikologis. Kamu mungkin berpikir, aku hanya ingin tulus, aku hanya ingin baik, aku hanya ingin hubungan ini berjalan. Tapi dunia tidak merespons niat. Dunia merespons energi. Dan energi seseorang yang terlalu berusaha terasa berat. Bukan karena niatnya buruk, tapi karena ada kebutuhan tersembunyi di baliknya. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dipilih, kebutuhan untuk tidak ditinggalkan. Selama kebutuhan itu mengendalikan caramu hadir, orang lain akan memperlakukanmu sesuai kebutuhan itu. Bukan dengan kejam, bukan dengan sadar, tapi dengan pola yang konsisten. Kamu akan sering merasa, kenapa aku selalu memberi lebih? Kenapa aku yang selalu mengerti? Kenapa aku yang selalu menunggu? Dan jawabannya bukan karena kamu kurang berharga, justru sebaliknya. Karena kamu belum sadar bahwa caramu memperlakukan dirimu sendiri sedang mengajari orang lain bagaimana seharusnya mereka memperlakukanmu. Scene ini bukan untuk menyalahkanmu. Ini tentang membuka mata. Karena saat kamu mulai melihat polanya, disitulah perubahan pertama terjadi. Bukan dengan mengubah orang lain, tapi dengan memahami satu hal penting. Sebelum dunia mengubah caranya memperlakukanmu, kamu harus sadar dulu, posisi apa yang selama ini kamu tawarkan. Tanpa sengaja, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang. Mereka percaya bahwa jika mereka bicara dengan benar, bersikap dengan sopan, dan menjelaskan niatnya dengan jujur, maka orang lain akan mengerti dan memperlakukan mereka dengan baik. Padahal kenyataannya tidak begitu. Manusia tidak merespons kata, manusia merespons energi. Kata-kata hanyalah lapisan paling luar. Yang benar-benar diterima oleh otak manusia adalah bagaimana caramu hadir saat mengucapkannya. Kamu bisa mengatakan hal yang tepat dengan kalimat yang sopan, dengan niat yang tulus. Tapi jika di balik kata itu ada kecemasan, ada ketakutan, ada kebutuhan untuk disukai, maka itulah yang akan terbaca. Bukan oleh logika, tapi oleh perasaan. Pernah nggak kamu merasakan ini? Seseorang berkata biasa saja, tidak berusaha mengesankan, bahkan kadang terkesan sederhana. Tapi entah kenapa, kata-katanya terasa punya bobot,
Sementara orang lain bisa bicara panjang lebar, menjelaskan niatnya, meyakinkan posisinya, namun tetap saja terasa lemah. Bukan karena isi katanya, tapi karena energi di baliknya. Energi tidak bisa disembunyikan. Ia bocor lewat nada suara, lewat kecepatan bicara, lewat cara seseorang menunggu reaksi, lewat ekspresi kecil yang bahkan tidak disadari. Saat kamu bicara sambil berharap diterima, orang lain menangkap harapan itu. Saat kamu menjelaskan sambil takut disalahpahami, orang lain menangkap ketakutan itu. Saat kamu bersikap baik karena takut ditinggalkan, orang lain menangkap ketergantungan itu. Dan disitulah dinamika mulai terbentuk. Banyak orang berpikir, kenapa aku sudah jelaskan baik-baik, tapi tetap tidak dihargai? Karena yang mereka dengar bukan penjelasanmu. Yang mereka rasakan adalah posisi batinmu. Orang yang tenang tidak perlu meyakinkan. Orang yang utuh tidak sibuk menjelaskan, bukan karena dia dingin, tapi karena tidak ada yang perlu dibuktikan. Dan justru itu yang membuat orang lain berhenti meremehkan. Energi seseorang yang stabil terasa ringan, tidak menekan, tidak menarik, tidak meminta, sementara energi seseorang yang penuh kebutuhan terasa berat, seperti ada tuntutan tak terlihat, seperti ada permintaan dayam-dayam untuk dipahami, untuk dipilih, untuk dijaga. Manusia secara naluriah menjauh dari tekanan. Bahkan ketika tekanan itu dibungkus dengan kebaikan, inilah kenapa ada orang yang jarang bicara, tapi selalu didengar. Ada orang yang tidak banyak meminta, tapi selalu dipertimbangkan. Dan ada orang yang selalu berusaha hadir, tapi justru diabaikan, bukan karena dunia tidak adil, tapi karena energi tidak bisa dibohongi. Kamu mungkin merasa, aku hanya ingin memperjelas, aku hanya ingin tidak ada salah paham. Aku hanya ingin semuanya baik-baik saja. Tapi semakin kamu berusaha memastikan semuanya aman, semakin kamu mengirim sinyal bahwa kamu takut kehilangan, dan ketakutan itu menggeser posisi. Perlahan, orang lain merasa lebih bebas menentukan arah, lebih berani menunda, lebih santai mengabaikan. Karena secara psikologis, mereka merasa kamu akan tetap ada, bukan karena mereka jahat, tapi karena energi yang kamu pancarkan memberi izin. Saat kamu mulai memahami ini, kamu akan sadar satu hal penting. Mengubah cara orang memperlakukanmu bukan dimulai dari kalimat baru, tapi dari kondisi batin yang berbeda. Bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari bagaimana perasaanmu jika kata-katamu tidak direspons. Saat kamu bisa tetap tenang meski tidak dibalas, tetap utuh meski tidak dipilih, tetap stabil meski tidak dipahami. Disitulah energimu berubah. Dan saat energimu berubah, orang lain akan menyesuaikan, tanpa kamu minta, tanpa kamu jelaskan, tanpa kamu dorong. Karena pada akhirnya, manusia tidak merespons kata-kata indah. Mereka merespons kehadiran yang tidak membutuhkan apapun. Dan dari situlah, cara mereka memperlakukanmu mulai berubah perlahan. Ada satu paradoks psikologis yang sering menyakitkan, tapi jarang diakui. Semakin kamu ingin dihargai, semakin kamu berusaha terlihat berarti, semakin kamu berharap diakui. Justru semakin nilaimu menurun di mata orang lain, bukan karena kamu tidak pantas dihargai, bukan karena keinginanmu salah, tapi karena cara otak manusia membaca kebutuhan. Pengakuan adalah sesuatu yang seharusnya datang sebagai respons, bukan permintaan. Saat kamu mulai membutuhkannya, kebutuhan itu bocor, tidak lewat kata-kata, tapi lewat sikap kecil yang sering kamu anggap sepele. Kamu jadi lebih cepat membalas pesan, lebih sering memulai, lebih takut, diam, lebih gelisah saat tidak ada respon, dan semua itu mengirim satu sinyal yang sama. Aku menunggu. Master tanya, orang jarang menghargai sesuatu yang selalu menunggu. Banyak orang berkata, aku hanya antusias, aku cuma peduli, aku hanya ingin dekat. Tapi psikologi tidak bekerja pada niat, ia bekerja pada persepsi. Dan persepsi yang terbentuk adalah ini. Orang yang terlalu butuh pengakuan tidak punya cukup pengakuan dari dirinya sendiri. Itu bukan hinaan, itu mekanisme bawah sadar. Saat seseorang sudah mengakui dirinya, dia tidak tergesa, tidak gelisah, tidak memaksa alur. Dia bisa hadir tanpa berharap, dan justru itu yang membuat kehadirannya bernilai. Sebaliknya, saat kamu membutuhkan validasi dari luar, kamu mulai bernegosiasi dengan harga dirimu sendiri. Kamu mengalah saat sebenarnya tidak setuju, kamu tertawa saat sebenarnya tidak nyaman, kamu berkata nggak apa-apa padahal ada bagian dirimu yang terluka. Dan setiap kali itu terjadi, tanpa sadar kamu sedang berkata pada dunia, nilai diriku bisa disesuaikan. Orang lain menangkap itu, bukan sebagai kejahatan, tapi sebagai izin. Izin untuk datang sesuka hati. Izin untuk pergi tanpa penjelasan. Izin untuk memperlakukanmu seadanya. Semakin kamu ingin dipilih, semakin kamu menggeser dirimu ke posisi menunggu. Dan semakin lama kamu di posisi itu,
semakin orang lain lupa bahwa kamu juga punya pilihan. Inilah kenapa ada orang yang jarang mengejar, tapi selalu dicari, bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia tidak menaruh harga dirinya di tangan orang lain. Dia tidak tergantung pada respon, tidak hidup dari perhatian, tidak runtuh hanya karena diabaikan. Dan ketenangan itu terasa mahal. Pengakuan yang sejati datang saat kamu tidak lagi membutuhkannya, saat kamu tetap utuh, bahkan ketika tidak dipuji, bahkan ketika tidak diprioritaskan, karena disitulah nilai muncul. Nilai bukan dari seberapa keras kamu berusaha terlihat berarti, nilai muncul dari seberapa sedikit kamu perlu membuktikan apapun. Saat kamu berhenti mengejar pengakuan, bukan berarti kamu dingin, bukan berarti kamu tidak peduli, kamu hanya berhenti menyerahkan dirimu kepada penilaian orang lain. Dan anehnya, di titik itulah orang mulai berubah. Mereka mulai lebih hati-hati, lebih menghargai waktu, lebih mempertimbangkan sikap, bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu tidak lagi memberi dengan ketakutan. Scene ini bukan tentang menjadi acuh, ini tentang kembali ke posisi yang seimbang. Karena semakin kamu menggantungkan nilai dirimu pada pengakuan orang lain, semakin kamu kehilangan kendali atas caramu diperlakukan. Dan saat kamu menarik kembali kendali itu, tanpa teriak, tanpa drama, tanpa pembuktian, nilaimu pelan-pelan kembali terasa. Banyak orang takut memasang batas, bukan karena mereka tidak tahu caranya, tapi karena mereka takut kehilangan, takut dianggap berubah, takut dibilang dingin, takut orang menjauh, padahal yang jarang disadari adalah ini. Tanpa batas, orang lain tidak tahu di mana harus berhenti. Batas diri bukan tembok, batas diri adalah penanda. Penanda tentang apa yang bisa diakses, apa yang tidak, dan apa yang perlu dihargai. Saat kamu tidak punya batas, orang lain membaca kamu sebagai ruang terbuka, bisa dimasuki kapan saja, bisa diubah sesuai kebutuhan mereka, dan bisa ditinggalkan tanpa konsekuensi, bukan karena mereka jahat, tapi karena tidak ada sinyal yang mengatakan sebaliknya. Banyak orang mengira batas itu harus keras, harus konfrontatif. Padahal, batas paling kuat justru seringkali tidak diucapkan. Ia terlihat dari apa yang kamu respon, dan apa yang kamu biarkan lewat. Ia terlihat dari kapan kamu hadir, dan kapan kamu memilih diam. Ia terlihat dari hal-hal kecil. Kamu tidak selalu tersedia, kamu tidak selalu menjelaskan, kamu tidak selalu menyesuaikan. Dan disitulah cara orang membaca kamu mulai berubah. Saat kamu berhenti menjawab setiap pesan secepat mungkin, bukan karena jual mahal, tapi karena hidupmu tidak berputar di situ. Orang lain mulai merasakan jarak sehat. Saat kamu berhenti memaksakan diri hadir di situasi yang tidak menghargaimu, tanpa drama, tanpa penjelasan panjang, orang lain mulai memahami, kamu tidak mudah diakses, dan akses yang terbatas selalu terasa lebih bernilai. Batas diri memberi struktur, tanpa struktur, hubungan terasa liar, tanpa, dan mudah disalahgunakan. Saat kamu memiliki batas, orang lain mulai menyesuaikan langkah. Mereka berpikir sebelum bertindak, mereka mempertimbangkan sebelum meminta. Bukan karena kamu mengancam, tapi karena kamu jelas. Kejelasan menciptakan rasa hormat. Orang tidak menghormati mereka yang selalu mengalah. Mereka menghormati mereka yang tahu kapan berhenti. Dan menariknya, banyak orang baru sadar menghargai setelah mereka tidak lagi bisa mengaksesmu sesuka hati. Batas diri juga mengubah caramu melihat diri sendiri. Kamu tidak lagi merasa bersalah saat berkata tidak. Tidak lagi merasa harus menjelaskan segalanya. Tidak lagi merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Dan saat kamu berhenti memikul beban itu, postur batinmu berubah. Lebih tegak, lebih stabil. Postur batin ini terbaca. Orang lain mulai merasakan bahwa kamu tidak mudah digeser, tidak mudah ditekan, tidak mudah dimanfaatkan. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu tahu nilaimu. Batas diri bukan alat untuk menjauhkan orang, ia justru menyaring. Yang bertahan adalah mereka yang memang berniat hadir dengan hormat. Yang pergi adalah mereka yang hanya nyaman saat kamu selalu tersedia. Dan itu bukan kehilangan, itu kejelasan. Scene ini bukan tentang menutup diri. Ini tentang berhenti membiarkan dirimu diakses tanpa harga. Karena saat kamu memasang batas yang sehat, tanpa marah, tanpa penjelasan berlebihan, tanpa rasa bersalah, cara orang membaca kamu berubah. Dari dia selalu ada menjadi dia layak dijaga. Ada satu kemampuan yang jarang diajarkan, tapi langsung mengubah cara orang memperlakukanmu. Kemampuan itu sederhana, namun efeknya sangat dalam. Tidak reaktif. Kebanyakan orang hidup dalam mode reaksi. Sedikit tersinggung, langsung membela diri. Sedikit diabaikan, langsung gelisah. Sedikit ditekan, langsung menjelaskan. Padahal,
Setiap reaksi emosional adalah informasi, dan orang lain selalu membaca informasi itu. Saat kamu mudah terpancing, orang tahu di mana letak tombolmu. Saat kamu cepat membalas dengan emosi, orang tahu kemana harus menekan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena secara naluriah, manusia akan menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada. Ketidakreaktifan bukan berarti kamu dingin, bukan berarti kamu menahan perasaan, bukan berarti kamu membiarkan dirimu disakiti. Ketidakreaktifan adalah jeda. Jeda antara stimulus dan respon. Jeda di mana kamu memilih, bukan terpancing. Orang yang memiliki jeda ini terlihat berbeda. Saat dia dikritik, dia tidak langsung membela diri. Saat dia diuji, dia tidak langsung bereaksi. Saat dia diabaikan, dia tidak langsung mengejar. Dan di mata orang lain, itu terbaca sebagai kekuatan, karena orang yang kuat secara emosional tidak hidup dari respon eksternal. Dia tidak runtuh karena pendapat, tidak naik karena pujian, tidak goyah karena penolakan. Stabilitas ini menciptakan rasa hormat. Banyak konflik sebenarnya tidak perlu terjadi jika satu pihak tidak reaktif, karena emosi selalu butuh lawan. Tanpa reaksi, banyak drama mati sendiri. Orang yang terbiasa memancing emosi akan bingung saat tidak mendapat respon. Bukan marah, bukan tapi dan ketenangan itu menggeser posisi. Ketika kamu tidak langsung menjelaskan saat disalahpahami, orang lain mulai berpikir dua kali. Ketika kamu tidak terpancing saat diremehkan, orang lain mulai menilai ulang. Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tidak bermain di level yang sama. Ketidakreaktifan juga membuatmu melihat lebih jernih. Kamu tidak lagi merespons dari luka lama, tidak lagi dari ego yang tersentuh, tidak lagi dari ketakutan kehilangan. Kamu merespons dari kesadaran. Dan respon yang lahir dari kesadaran selalu terasa lebih berat bobotnya. Orang lain merasakannya. Mereka menjadi lebih hati-hati dalam berkata, lebih terukur dalam bertindak, lebih sopan dalam bersikap, karena mereka tahu kamu tidak mudah digerakkan. Ini bukan soal mengontrol orang lain, ini tentang mengontrol dirimu sendiri. Dan kontrol diri adalah bentuk kekuasaan emosional tertinggi. Banyak orang mengira kekuatan datang dari dominasi, padahal kekuatan sejati datang dari stabilitas. Saat kamu bisa diam tanpa merasa kalah, bisa tenang tanpa merasa mengalah, bisa menunggu tanpa merasa ditinggalkan, disitulah kamu berdiri di posisi yang berbeda. Scene ini mengajarkan satu hal penting. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi perlu dijawab, tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan saat itu juga. Kadang, ketidakreaktifan adalah pesan paling jelas. Pesan bahwa kamu tidak bisa digerakkan oleh emosi sesaat. Dan sejak saat itu, cara orang memperlakukanmu tidak pernah sama lagi. Ada satu momen sunyi yang mengubah segalanya. Bukan saat kamu bicara, bukan saat kamu menjelaskan, tapi saat kamu berhenti mengejar, bukan dengan drama, bukan dengan ancaman pergi, bukan untuk membuat siapapun cemburu. Kamu berhenti karena kamu lelah meninggalkan dirimu sendiri. Selama ini tanpa sadar, kamu mungkin selalu satu langkah di depan, lebih dulu menghubungi, lebih dulu memastikan, lebih dulu menyesuaikan, dan kamu menyebutnya usaha, kepedulian, keseriusan. Padahal di sisi lain, itu juga berarti kamu selalu memposisikan diri sebagai pihak yang mengejar. Dan dalam psikologi relasi, siapa yang mengejar selalu berada di posisi lebih rendah. Bukan karena dia kurang, tapi karena dia yang menunggu respon. Saat kamu berhenti mengejar, bukan berarti kamu berhenti peduli. Kamu hanya berhenti memaksa alur. Kamu tidak lagi menarik orang agar mendekat. Kamu membiarkan mereka memilih. Dan disitulah dinamika mulai berbalik. Keheningan yang dulu terasa menakutkan berubah menjadi ruang. Ruang bagi orang lain untuk merasakan ketiadaanmu. Bukan ketiadaan fisik, tapi ketiadaan emosional yang dulu selalu kamu isi. Saat kamu tidak lagi selalu ada, orang lain mulai bertanya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perasaan. Ada apa? Kemana dia? Kenapa sekarang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul saat kamu terus mengejar. Karena saat itu, kehadiranmu dianggap pasti. Psikologi manusia bekerja sederhana. Kita mulai menghargai saat kita harus menyesuaikan diri. Bukan saat semuanya tersedia. Berhenti mengejar juga mengembalikan pusat kendali ke dirimu. Kamu tidak lagi hidup dari respon, tidak lagi menunggu balasan, tidak lagi mengukur nilai diri dari perhatian orang lain. Dan perubahan batin ini terasa. Kamu lebih tenang, lebih utuh. Dan justru di titik itu, orang lain mulai merasakan perbedaan. Bukan karena kamu berubah sikap, tapi karena kamu berubah posisi. Dari yang meminta, menjadi yang memilih. Dari yang mengejar, menjadi yang berjalan di ritmemu sendiri. Ada orang yang akan mendekat kembali, dengan sikap berbeda. Lebih menghargai, lebih hati-hati. Ada juga yang pergi. Dan itu bukan kegagalan, itu penyaringan alami. Karena yang hanya nyaman saat kamu mengejar,
tidak pernah benar-benar berniat tinggal. Saat kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang pada kebenaran untuk muncul. Siapa yang hadir karena ingin, dan siapa yang hadir karena terbiasa. Scene ini bukan tentang strategi, ini tentang keberanian. Keberanian untuk diam tanpa merasa ditinggalkan, keberanian untuk mundur tanpa merasa kalah, keberanian untuk membiarkan tanpa memohon, dan dari keberanian itu, dunia membaca satu pesan jelas, kamu tidak kekurangan apapun. Dan saat orang lain mulai membaca pesan itu, dengan sendirinya cara mereka memperlakukanmu akan berbalik. Di titik ini banyak orang mulai salah paham. Mereka mengira perubahan yang terjadi membuatmu jadi orang lain. Lebih jauh, lebih tertutup. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan perubahan jati diri, melainkan kepulangan. Kamu tidak sedang membangun topeng baru. Kamu hanya berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu sering mengorbankan perasaanmu demi menjaga hubungan, menekan batasmu demi menghindari konflik, mengabaikan intuisi demi tetap diterima, dan kamu menyebutnya kedewasaan. Padahal di balik semua itu, ada bagian dirimu yang perlahan mengecil. Saat kamu berhenti mengejar, memasang batas dan tidak lagi reaktif, kamu tidak sedang menjadi orang asing. Kamu sedang kembali ke versi dirimu yang tidak hidup dari validasi. Versi yang bernapas lebih lega. Versi yang tidak cemas saat tidak dipilih. Versi yang tidak runtuh saat tidak dimengerti. Inilah dirimu yang utuh. Utuh bukan berarti sempurna. Utuh berarti tidak terbelah antara siapa kamu sebenarnya dan siapa kamu pura-pura. Jadi agar diterima. Saat kamu pulang ke dirimu sendiri, ada satu hal yang berubah drastis. Energi, kehadiranmu tidak lagi tegang, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh harap tersembunyi. Kamu hadir apa adanya, tanpa meminta, tanpa menekan, tanpa menarik siapapun. Dan justru kehadiran seperti inilah yang terasa paling kuat. Orang lain bisa merasakannya, bukan lewat logika, tapi lewat kenyamanan. Mereka merasa lebih tenang di sekitarmu, lebih terbuka. Karena kamu tidak sedang mengambil apapun dari mereka. Kamu tidak datang untuk mengisi kekosongan. Kamu datang dari kelimpahan. Dan perbedaan ini sangat terasa. Banyak orang baru menyadari nilaimu saat kamu berhenti berusaha terlihat bernilai. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu berhenti mengecilkan diri. Pulang ke diri sendiri juga berarti kamu berdamai dengan kemungkinan kehilangan. Bukan menyerah, tapi menerima bahwa tidak semua orang harus tinggal. Dan saat kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu berhenti mengikat. Hubungan yang tersisa menjadi lebih jujur, lebih karena tidak ada lagi transaksi emosional, tidak ada lagi peran pura-pura, tidak ada lagi usaha mempertahankan citra. Hanya dua individu yang hadir karena ingin, bukan karena takut. Scene ini adalah momen hening, bukan kemenangan besar, bukan euforia, tapi ada rasa pulang yang sulit dijelaskan. Rasa ketika kamu sadar bahwa selama ini yang paling sering kamu tinggalkan bukan orang lain, melainkan dirimu sendiri. Dan sejak kamu berhenti pergi, cara dunia meresponsmu pun berubah. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu akhirnya hadir sebagai dirimu yang utuh pada Agnia. Semuanya kembali ke satu titik sederhana. Bukan tentang siapa mereka, bukan tentang seberapa keras kamu berusaha, tapi tentang posisi. Orang memperlakukanmu sesuai cara kamu memposisikan diri selama ini. Mungkin kamu berpikir bahwa sikap orang lain adalah cerminan karakter mereka. Sebagian benar, tapi ada bagian yang lebih dalam. Cara orang bersikap padamu adalah respons psikologis terhadap cara kamu hadir. Bukan terhadap niatmu, bukan terhadap masa lalumu, bukan terhadap seberapa tulus hatimu, melainkan terhadap sinyal yang kamu kirim setiap hari saat kamu menempatkan dirimu sebagai orang yang selalu siap, selalu mengalah, selalu memahami. Orang lain belajar bahwa kamu bisa diperlakukan tanpa usaha saat kamu menempatkan dirimu sebagai orang yang tenang, tidak reaktif, punya batas, dan tidak takut kehilangan. Orang lain belajar untuk bersikap lebih hati-hati, bukan karena mereka tiba-tiba berubah, tapi karena dinamika berubah. Psikologi manusia selalu mencari keseimbangan, dan saat satu pihak berhenti mengecil, pihak lain otomatis menyesuaikan. Perubahan ini sering terasa sunyi, tidak dramatis, tidak ada konfrontasi besar, tapi kamu akan merasakannya dari hal-hal kecil. Nada bicara yang lebih sopan, perhatian yang lebih terukur, keputusan yang lebih mempertimbangkan keberadaanmu. Dan jika tidak, jika seseorang tetap memperlakukanmu sembarangan, itu juga jawaban. Karena saat kamu berdiri di posisi yang tepat, yang tidak cocok akan tersingkir dengan sendirinya. Ini bukan kehilangan, ini penyelarasan. Banyak orang takut berubah posisi karena mereka takut sendirian. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah
kamu berhenti dikelilingi oleh yang salah dan mulai memberi ruang bagi yang benar. Memposisikan diri bukan tentang ego, bukan tentang dominasi, bukan tentang membuat orang lain kecil. Ini tentang keselarasan batin. Saat cara kamu melihat dirimu sendiri berubah, cara dunia memperlakukanmu tidak punya pilihan selain mengikuti. Bukan karena kamu menuntut, bukan karena kamu menjelaskan, bukan karena kamu memaksa, tapi karena energi tidak pernah berbohong. Dan di titik ini, kamu tidak lagi sibuk bertanya, kenapa mereka seperti itu padaku? Kamu sudah tahu jawabannya. Karena sekarang, kamu hadir dengan utuh, tanpa mengejar, tanpa takut kehilangan. Dan dari posisi itulah, perlakuan orang lain akhirnya berubah. Bukan sementara, bukan pura-pura, tapi karena itulah satu-satunya cara mereka bisa memperlakukanmu. Saat kamu berhenti menempatkan dirimu di bawah siapapun,